Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyimak tujuan pembelajaran dalam mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Asmaul Husna berjumlah 99. Seperti yang telah kita ketahui, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Namun, pada pelajaran kita kali ini, kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mu'mit. Al-Mu'mit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati." Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua, Al-Hayyu atau yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan." Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad atau yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar kita selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri, "Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri." Anak-anak yang saleh dan soleha, setelah kita mempelajari 4 Asmaul Husna tadi,
Kali ini kita akan belajar tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Pada saat itu usia beliau genap 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, semoga kita selalu diberi kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.